Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa salim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsani ilahi yaumiddin, amma ba'du. Bersyukur kita hanya kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Nikmat yang paling utama yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tentunya juga yaitu nikmat waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini dalam rangka membahas hal-hal yang insya Allah bermanfaat, baik manfaat di dunia dan insya Allah kelak manfaat di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam tentunya tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, baik itu syafaat di dunia dan insya Allah kelak syafaat di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, yang diberkati dan dicintai Allah, ya, pada pagi hari ini saya doakan semoga anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam kelimpahan rezeki yang berkepanjangan, ya, selalu dalam kemuliaan dan selalu dalam kejayaan, baik itu di dunia dan insya Allah kelak di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Para pemirsa, sahabat-sahabat channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, ya, saya akan sharing, ya, saya akan nge-share, ya, ada 4 amalan, ya, yang mendukung sholat tahajud, ya. Jadi 4 amalan ini sebagai pendukung sholat tahajud, ya, supaya niscaya, ya, hajat-hajat kita, ya, keinginan kita, doa kita cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa saja 4 amalan pendukung tersebut, ya? Baiklah, ya, kita bahas, ya, pada perjumpaan kita kali ini, ya, yaitu, ya, amalan pendukung sholat tahajud, ya, agar hajat kita cepat dikabulkan Allah, ya. Yang pertama yaitu istighfar, ya. Lakukanlah, ya, bacalah istighfar setelah melaksanakan sholat tahajud, ya. Bacalah sebanyak-banyaknya, ya. Jadi setelah selesai sholat tahajud kita perbanyak istighfar, ya, baik istighfar yang pendek maupun yang panjang, ya, semua boleh, semua bagus. Astaghfirullahaladzim, 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 alazila ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim, alazila ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, dan seterusnya, ya, sebanyak-banyaknya sampai azan subuh, ya. Setelah azan subuh kita pergi ke masjid, kan. Jadi ada juga istighfar yang paling bagus yang sangat dianjurkan yaitu syaidul istighfar, ya. Tapi kalau kita belum hafal syaidul istighfar, ya, syaidul istighfar ini yaitu penghulunya istighfar, rajanya istighfar, ya, istighfar yang paling utama. Namun kalau kita belum hafal, ya, cukup istighfar yang pendek yaitu astagfirullah, astagfirullah,
atau astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ya. Kemudian yang kedua, amalan pendukung, ya, agar doa di saat tahajud cepat dikabulkan Allah, yaitu kita melakukan sedekah subuh, ya, sedekah subuh. Jadi sedekah subuh ini dimulai pada saat kita mau sholat subuh, ya, masuk ke masjid, ya, sampai selesai kita sholat subuh, kita laksanakan sedekah subuh, ya. Insya Allah, ya, kalau kita merutinkan sedekah subuh ini, ya, doa-doa kita cepat terkabul, hajat-hajat kita cepat terkabul, ya, dilapangkan rezeki kita, ya. Ada hadis Rasulullah, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, tidaklah seorang hamba, ya, pada pagi hari, ya, melainkan, ya, terdapat dua malaikat yang turun, ya, dari langit ke muka bumi, ya. Dua orang malaikat ini mendoakan, ya. Malaikat yang pertama mendoakan, ya Allah, ya, berilah balasan ganjaran yang sebesar-besarnya, ya, bagi umat Nabi Muhammad yang berinfak. Jadi malaikat yang pertama, ya, pada setiap subuh itu turun, ya, turun dan mendoakan, ya, umatnya Nabi Muhammad apabila yang berinfak, ya, agar diminta agar Allah membalas, ya, dengan balasan yang sebanyak-banyaknya, ya. Kemudian malaikat yang kedua, ya, malaikat berdua ini berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, bagi hambamu, ya, bagi umat Nabi Muhammad yang tidak mau berinfak, ya, bakhil, tidak mau berinfak, ya, maka, ya, berikanlah rezekinya, ya, rezekinya ini ditahan oleh Allah, ya. Jadi untuk malaikat yang pertama berdoa agar bagi umat Nabi Muhammad yang berinfak agar mendapatkan balasan yang sebanyak-banyaknya. Kemudian apabila malaikat yang kedua ini berdoa apabila umatnya Nabi Muhammad yang tidak mau berinfak dan bakhil, maka berikanlah kehancuran, ya, kehancuran, ya, pada bisnisnya, ya, yang tidak mau berinfak, yang bakhil, ya. Nah, oleh sebab itu, ya, kita dianjurkan pada setiap subuh kita bersedekah, ya. Tidak perlu banyak, yang penting istiqomah, ya. Istiqomah, seberapa kita mampu, seberapa kita ikhlas, kita lakukan. Insya Allah, ya, Allah akan membukakan rezeki yang sebanyak-banyaknya, ya. Karena apabila kita sudah didoakan malaikat, insya Allah terkabul doanya malaikat itu. Karena malaikat itu adalah makhluk yang suci, yang tidak berdosa, yang kerjanya, ya, setiap harinya berzikir kepada Allah, ya. Nah, jadi, ya, kita harus hati-hati, ya, apabila kita bakhil, ya, apabila kita bakhil tidak mau berinfak, ya, pada pagi hari, ya, pada subuh tidak mau berinfak, kita bakhil dengan rezeki yang kita terima, ya, maka malaikat juga mendoakan, ya, agar kita manusia yang tidak mau berinfak diberikanlah kesulitan, kehancuran, ya, kesulitan pada usahanya, pada bisnisnya, pada pekerjaannya mungkin, ya. Oleh sebab itu, ya, walaupun sedikit kita istiqomahkan untuk bersedekah subuh, ya. Kemudian amalan yang ketiga ini, ya, yang mendukung sholat tahajud agar doa-doa kita, ya, pada sholat tahajud ini cepat dikabulkan Allah, yaitu amalan sholat duha, ya, amalan sholat duha. Karena amalan sholat duha ini terdapat banyak keutamaan, terutama, ya, melapangkan dada kita, ya, melapangkan dada kita. Jadi kalau kita senantiasa sholat duha, hati kita plong, ya, hati kita tenang, hati kita lapang, dan kemudian Allah membukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya, ya, bagi kita yang senantiasa mendawamkan sholat duha, ya. Jadi adapun manfaat sholat duha ini banyak. Salah satu diantaranya menghapuskan dosa walaupun sebanyak
dosa kita itu sebanyak buih di lautan, ya. Jadi kita dawamkan. Sholat duha ini dapat dilakukan 2 rakaat, ya, 4 rakaat, ya, 8 rakaat sampai 12 rakaat, ya. Tetapi untuk kita yang ingin mendawamkannya secara kontinu, ya, yang penting tidak usah banyak-banyak, laksanakan tiap harinya itu 2 rakaat, ya. Karena, ya, Nabi Muhammad SAW, ya, bersabda, ya, bahwasanya, ya, di setiap persendihan kita ini, ya, setiap paginya itu wajib kita membayar sedekahnya, ya. Ucapan tahmid itu sedekah, ya, alhamdulillah, ya. Ucapan tasbih subhanallah itu sedekah, ya. Ucapan takbir Allahu Akbar itu sedekah, tetapi cukup diwakili dengan sholat sunnah duha 2 rakaat, ya. Jadi kita memang diharuskan untuk bersedekah di setiap paginya, ya, bersedekah untuk persendian-persendian pada tubuh kita. Tetapi kalau kita tidak sanggup untuk bersedekah, diganti sebagai amalan sholat duha 2 rakaat, ya, sudah cukup untuk menggantikan sedekah buat persendian kita, ya. Kalau kita mempunyai waktu banyak, boleh lebih dari 2 rakaat, ya. Apabila 4 rakaat, ya, Allah menjamin rezeki kita, ya, dari sejak pagi hingga petang, Allah jamin rezekinya, ya. Nah, jadi jangan ragu-ragu kita melaksanakan amalan sholat duha ini. Banyak fadilahnya, ya, terutama melapangkan hati kita, melapangkan rezeki, ya, menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian, ya, amalan yang keempat, ya, yang dapat mendukung amalan sholat duha agar doa-doa kita cepat dikabulkan Allah, yaitu perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi sholawat ini banyak fadilahnya, ya. Memang kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersolawat kepada beliau 1 kali, 10 kali. 1 kali kita bersolawat kepada Rasulullah, Allah membalasnya dengan 10 kali solawat, ya, 10 kali solawat, yaitu solawat ini, ya, menghapuskan 10 keburukan kita dan mengangkat 10 derajat kebaikan, ya. 10 derajat kebaikan itu banyak, ya, baik itu rezeki, ya, kebaikan rezeki, kebaikan dunia dan akhirat, ya. Allah saja berserta malaikatnya bersolawat untuk Nabi, ya. Kan di dalam surat Al-Ahzab, ya, sering disebut, ya, pada setiap hari Jumat itu kan innallaha mawalaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, ya. Ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bersolawatlah untuk Nabi dan berikanlah salam penghormatan kepadanya, ya. Quran surat Al-Ahzab ayat 56, ya. Insya Allah dengan kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, kehidupan kita dipermudah oleh Allah, ya. Derajat kita diangkat, ya, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Karena apa? Karena amalannya sholawat ini, ya, amalan yang tidak tertolak, ya, amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi dalam kondisi apapun, ya, baik kita sudah berwudu ataupun belum berwudu ataupun kita sedang beraktivitas, ya, kita bersolawat kepada Rasulullah, ya, karena sholawat ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi kalau ibadah-ibadah lain mungkin belum tentu, ya, diterima Allah, tapi sholawat ini pasti diterima oleh Allah, ya. Itu ada hadisnya. Jadi saudara-saudaraku, ya, kembali, ya, kesimpulannya saya ulangi lagi, ya, 4 amalan pendukung, ya, yang dapat mempercepat, ya, doa kita pada sholat tahajud, ya. Amalan pendukung sholat tahajud yaitu pertama, kita perbanyak istighfar setelah sholat tahajud, ya, baik istighfar yang pendek maupun istighfar yang panjang, ya. Kemudian yang kedua yaitu
amalan pendukung sholat tahajud, sedekah subuh. Rutinkan sedekah subuh ya. Insya Allah malaikat mendoakan kita ya. Semakin sering kita bersedekah subuh, semakin banyak ya keberkahan yang kita peroleh ya. Kemudian setelah sedekah subuh yaitu kita melakukan sholat duha ya, sholat duha pada pagi hari ya. Bisa sholat duha ini dimulai kira-kira sekitar jam 7 ya sampai sekitar 15 menit menjelang waktu zuhur ya. Kemudian yang keempat ya, amalan yang dapat mendukung amalan tahajud supaya doa-doa kita cepat terkabul ya, yaitu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyaklah solawat ya, minimal sekurang-kurangnya satu hari kita bersolawat 1000 kali ya atas Nabi ya. Bila perlu sebanyak-banyaknya sampai tak terhingga ya. Kan sudah sering kita mendengarkan ya keajaiban-keajaiban solawat ya yang diterima ya oleh orang-orang yang mendawamkan sholawat ini ya. Tetapi mereka bersolawat itu sehari bisa sampai 20.000, 30.000 ya, dan tak terhingga. Insya Allah keberkahan-keberkahan itu akan datang ya. Jadi saudara-saudaraku, pada perjumpaan kita kali ini ya, mungkin ini saja yang dapat saya sharing ya. Mungkin dari penyampaian saya ini ya banyak kekurangannya ya, banyak kesalahannya. Maka dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah kesilafan dan kefakiran dari ilmu saya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.